lihat dipamerin sosialita atau influencer atau bintang film atau aktor siapapun, tahu-tahu kaya, tahu-tahu gitu semua dengan limusin, dengan mobil sport, dengan apa semua. Hanya lihat itunya, mereka nggak lihat prosesnya. Karena ketika kita melihat prosesnya, kita bisa menilai ini realistis atau tidak. Jadi sekarang itu kan ada model namanya thrifting. Drifting. Thrifting. Jadi sebenarnya itu jual sesuatu yang second. Second. Kalau zaman dulu kalau di Jogja namanya awul-awul, Pak, Iya. ya kan kalau di Iya. apa? Sekaten tuh awul-awul. Sekarang bahasanya jadi thrifting. Padahal sama belinya bal-balan dan seterusnya. Nah, yang lebih saya nggak masuk akal lagi buat saya pribadi adalah ada loh orang thrifting, dia jual kaos, ya, kaos misalkan kaos band dari tahun 90-an, terus dia ngeluarin album apa, satu kaos harganya berapa terakhir kira-kira paling 200. mahal yang Bapak beli deh? Antara 200.000. 200.000. Dia jual bisa sampai 40 juta, 150 juta. Ada yang beli? Ada yang beli. Oh. Dan dia bilang itu investasi. Oh, ya itu beda ya. Ya, Iya kan? Saya nggak nyampe itu. Nggak, Itu nggak. anak-anak itu sekarang. Itu wah gila saya. itu kembali lagi ke orangnya ya. Maksud saya gini loh, kalau dia itu punya kemampuan, ya, terus dia juga punya ngerti cara berbisnis itu, Pak. Ya. Jadi Ya, kalau dia beli, dia betul. tahu nanti cara ngejualnya lagi gimana, ya, ya, dan dia punya kemampuan gitu loh, Ya. bukan dari Kemampuan dana pinjaman finansial. tadi ya, ya. Dan dia ngerti ini cara bisnisnya gimana. Kalau menurut saya oke saja yang Ya, kayak gitu betul, kan. betul. Cuma yang dikhawatirkan itu akhirnya yang ikut-ikutan gitu loh. Ya. Akhirnya ngelihat temennya melakukan itu, dia juga lebih gak ngerti, lebih gak punya kemampuan materi gitu kan. Akhirnya memaksakan diri gitu loh untuk hal itu. Makanya ini mungkin kesempatan baik ya. Kami yang kolonial ini ngasih tips nih ya. Ini kepada teman-teman yang usianya lebih muda dari kami ya. Saya tuh selalu bilang gini, jangan terkesima lah dengan harta orang. Ya, jangan terkesima. Kenapa? Tips dari saya, kalau melihat orang kaya, jangan hanya dilihat harta, tapi tanya juga hutangnya. Itu tips dari saya. Ya, setuju. Karena kalau kita hanya ngelihat hartanya, bisa jadi wah kaya nih. Tapi begitu tahu Bapak utangnya berapa, bisa jadi utangnya lebih besar daripada kekayaannya. Lah kalau itu apakah dia jadi kaya? Kan tidak kan gitu kan? Ya enggak. Saya tambahin sedikit, Pak. Ya gimana Pak? Sebelum lupa nih. Jadi Pak, tips dari Pak Chan tadi, kalau lihat orang kaya, jangan lihat kayanya doang, tapi lihat hutangnya. Saya tambahin satu lagi aja, adalah tanya prosesnya. Ya. Karena Terima kasih. seringkali orang melupakan proses. Ya. Orang hanya melihat hasil akhirnya. Seperti tadi, lihat dipamerin sosialita atau influencer atau bintang film atau aktor siapapun, tahu-tahu kaya, tahu-tahu gitu semua dengan limusin, dengan mobil sport, dengan apa semua. Hanya lihat itunya. Mereka nggak lihat prosesnya. Karena ketika kita melihat prosesnya, kita bisa menilai ini realistis atau tidak. Ya. Gitu loh. Ya, mungkin karena ini ya, ini pesan ini itu sebetulnya sudah di warning. Jadi kalau dari guru saya tuh bilang begini, hati-hati dengan harta. Kenapa? Karena nanti saat dihisap, pertanyaan tentang harta tuh ada dua. Oke. Satu, dari mana itu harta didapat? Iya. Kedua, dipakai apa? Iya. Ya, jadi ada 5 pertanyaan Ya. waktu kita menghadap Allah di saat hisab, dan kita baru bisa bergerak setelah 5 itu kita jawab. Iya. Dan dari 5 pertanyaan, 2 pertanyaan sendiri itu ngomongnya mengenai harta tuh Mas Giri. Betul. Dari mana, untuk apa? Ya. Jadi sebetulnya warning itu sudah ada. Dan Mungkin kalau sekarang ada satu lagi tambahannya, Pak. Dititipin ke siapa, Pak? Oh gitu ya Pak Agung? Iya. Itu penjelasannya gimana Pak? Maksudnya, Pak? Satu contoh misalnya, ada dana besar lah. Saya nggak bisa sebut dari sumbernya mana gitu. Kemudian dititipin ke seseorang, Pak. Nah, seseorang ini kemudian memamerkan harta itu sedemikian rupa sehingga mampu menghipnotis massa. Iya, Nah, akhirnya balik lagi tujuannya adalah yang kurang baik, Iya. gitu kan. Jadi sebetulnya ini ya mungkin
hanya sekedar perluasan makna aja. Kalau Bapak tadi bilang dari mana dan untuk apa, ini ada di antara itu dititipin siapa yang ini juga punya berpengaruh. Bisa jadi dari mananya bisa dijawab. Tapi ketika dititipin ke siapa dan berdampak seperti itu juga harus dipertanggungjawabkan. Iya, setuju, Pak. Betul. Setuju. Dan yang menarik kalau tadi kita ngomong sebuah hadis tadi kan, hadis riwayat Tabrani, itu Allah tuh nggak pernah nanya jumlah loh, iya kan? Iya, iya, iya. Allah tuh nggak pernah nanya jumlah gitu. Jadi yang ditanya cuma dua, dari mana? Berarti kalau dari mana, yang saya katakan kalau misalkan sebagai seorang usaha kayak Pak Agung, berarti yang ditanya tuh keseluruhannya kan Pak ya? Iya. Pak ya? Iya. Jadi kalau di muamalah tuh pengusaha tuh nempel seluruh akad Pak. Iya, iya. Seluruh akad tuh nempel kan di pengusaha. Apapun itu akad muamalah nempel di pengusaha. Sedangkan kalau profesional juga ditanya bisnisnya pekerjaannya seperti apa dan lain-lain. Tapi nggak pernah ditanya jumlahnya. Iya. Berarti artinya apa? Artinya ya perlu, bener nggak sih kalau pandangan saya, perlu disyukuri, ya kan? Yang didapat disyukuri, berarti itulah kecukupan kita, kebutuhan kita segitu dan seterusnya. Balik lagi, tidak perlu silau dengan apa yang dilihat dari punya orang kan gitu ya Pak ya? Gitu ya. Ada satu hal lagi Pak Agung yang masih jadi pertanyaan saya. Saya tuh kadang mengikuti pengumuman orang terkaya. Oke, Forbes. Ya. Macam-macam lah gitu kan. Versi siapa. Ya. Yang aneh, itu pengumuman orang terkaya itu bisa ngomong durasi waktunya antara terkaya bulan ini sama bulan depan itu bisa beda loh Pak orang. Betul. Ya. Betul. Saya tuh bingungnya gini loh Pak ya. Jangan-jangan ini orang terkaya itu ngomong hari ini sekarang Pak. Hari ini dia terkaya, besok dia bisa jadi nomor 2, bisa jadi nomor 3 gitu loh Pak. Ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan begitu gitu loh? Kalau zaman kita dulu Pak ya, kita Pak ya, kalau udah tahu dia orang kaya, udah 7 turunan itu kaya gitu kan. Iya kan? Terus sekarang itu loh bisa cepet banget gitu loh. Sekarang menurut saya karena pola berbisnisnya sudah beragam, tidak seperti dulu. Dulu zaman saya kecil, orang terkaya itu pendagang sembako Pak. Beras, gula, apa yang memang itu mereka jadi raja lah di industri itu. Sekarang trading Pak. Trading ini satu hari ini bisa melejit jadi triliuner, besok lusa jadi kere bisa. Nah inilah, jadi pola berbisnisnya sangat menentukan. Betul. Tapi jadi logik nggak coba? Itu kan bedanya kalau saya bisa simpulkan ya Pak ya. Kalau yang zaman dulu kita melihat terkaya betul-betul wujud yang dilihat. Iya, iya. Ya kan Pak, jumlah uang yang dia pegang, yang ada di banknya gitu kan, harta yang dia punya, bisnisnya yang berwujud gitu kan. Kalau sekarang sudah banyak virtual gitu. Betul kan? Betul. Nah, apakah akibat virtual itulah yang mengakibatkan fluktuasi ini jadi demikian cepat? Betul, karena seberapa banyak gitu ya aset yang dia miliki dalam bentuk instrumen investasi yang tadi disebutkan. Kalau misalnya zaman dulu kan bentuknya instrumen investasinya apa? Ya nggak ada. Bentuknya ya kalau kita ngomong fisik, ya ada properti. Dia punya rumah banyak, dia punya tanah sekian, dia punya toko sekian. Kalau yang kita sebutkan orang terkaya dan seterusnya, itu instrumen investasinya, itu instrumen yang bisa bergerak setiap hari, setiap menit. Ironisnya, Gir, jadi orang terkaya sekarang itu lebih capek daripada orang terkaya dulu tuh. Kenapa tuh Pak? Dia harus mantau terus itu Pak. Karena besok dia bisa nggak terkaya lagi gitu loh. Betul. Jadi effortnya terlalu capek kalau jadi orang terkaya sekarang. Pak, kalau saya disuruh memilih jadi orang kaya tapi capek, lah buat apa kekayaan itu buat saya gitu loh, buat saya capek kok. Mendingan kaya tapi nggak capek Pak kan? Harusnya kekayaan itu membuat saya nggak capek kan, gitu dong Pak. Betul dong, gitu kan. Tapi kalau kekayaan itu membuat saya capek, harus mantau terus, misalnya forex ya, investasi di forex, pantau terus. Betul. Investasi di saham, pantau terus. Belum yang namanya kripto, lebih kagak jelas lagi. Itu kan, akhirnya berat banget Pak jadi orang kaya versi ini. Saya mah nggak tertarik. Ya memang akhirnya orang digiring untuk ke sana sekarang itu. Digiring, apalagi anak muda ini digiring untuk ke sebuah instrumen investasi yang kalau kita lihat memang nggak ada wujudnya. Gitu. Wujudnya hanya ada di handphone, di layar, bentuknya grafik, bentuknya sebuah laporan dan seterusnya gitu ya. Dan itu ya nggak bisa kita pegang. Kita nggak bisa pegang. Kalau kita bilang, maaf sebenarnya,
kalau misalnya kita bilang pemilik saham Iya. itu adalah sebagai pemilik dari sebuah perusahaan besar, iya kalau 51% punya pengaruh Pak ya. Kalau saya cuma beli 0,1% aja kagak ada, emang Atau didengar. 20% lah. 20% masih masuk Pak. Masih bisa? Masih diundang bisa, lah. ya? Gitu. Oh, masih diundang. Kalau cuma punya katanya kan 100.000 bisa investasi sekarang. Ya, kalau saya punya 100.000 investasi, boro-boro dilihatin kan gitu ya. Nggak ada lu juga nggak apa-apa gitu. Kamu nggak Pak? Iya. Enggak. Tadi saya sempat berpikir bahwa sekarang dengan aneka ragam investasi seperti itu ya gitu loh. Sebaiknya tips apa nih yang supaya kita terhindar gitu loh Pak. Paling tidak mungkin kalau generasi kita mungkin sudah enggak Pak Chan. Anak-anak atau adik-adik kita gitu loh. Supaya Tapi masih make sense loh Pak, apa yang dilakukan generasi kita. dulu. Iya dulu, Iya, itu iya. sebetulnya masih make sense dilakukan Masih. sekarang Betul, gitu loh Pak. betul. Ya. Kayak misalnya gini, kalau Pak Agung, pasti Pak Agung juga pernah investasi tanah, Oh ya, ya. gitu kan? Ya, kan? Ya. Itu kan masih make sense gitu loh Pak. Betul, betul. Karena wujudnya jelas, ya kan? Iya, Nilai spekulasi ada, tapi bisa diukur gitu loh Pak. iya, iya. Kenaikan harga tanah bagaimana, Iya, itu kan bisa diukur Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, jadi mungkin kalau saya mau memberi tips, saya bilang kembali aja ke cara berpikir yang dulu gitu loh, yang berpikir fisik, Iya. wujud gitu kan. Mungkin itu malah lebih menyelamatkan, betul nggak, Gir? Bisa jadi iya, tapi kalau balik lagi kalau misalnya dia keinginannya tadi tuh pengen cepet, pengen lihat apa. Soalnya kadang-kadang gini Pak, yang lagi rame nih ya di sosial media nih, lagi rame. Ketika misalkan ada salah satu influencer gitu ya, dia ngasih tahu tentang trading A, B, C, D dan segala macam lah ya. Terus dia menunjukkan bahwa dia bisa beli Lamborghini, dia bisa beli McLaren dan seterusnya gitu ya. Terus kalau misalkan di kolom komen ada yang ngebantah orang ini aja ya. Nah, bantahannya gini kayak misalkan lu udah komen emang lu udah punya McLaren bos gitu. Iya. Emang lu udah bisa Lamborghini beli kayak dia, kayak gitu. Jadi tetap aja tolak ukurnya materi yang benar. Kalau tampak, misalkan ya. betul, kalau misalkan kita saya sih setuju ketika misalkan investasi apa yang sekarang ini ya balik ke fisik karena dia bisa dilihat, dia bisa kita bisa tahu gitu ya, bisa lebih terukur dan seterusnya. Bisa terkontrol juga. Bener. Dan kan begini ya, Bapak di perbankan ngomongin kredit kan dulu ya, ngomongin kredit. Ada nggak sih Pak dulu kredit yang bisa ngeluarin dana untuk investasi di industri yang kata Bapak tadi nggak kelihatan? Ada nggak? Kalau sifatnya sangat spekulatif, bank tidak akan biayai. Nah, Bank nggak akan biayai hal yang sifatnya sangat spekulatif. oke. Karena orang banknya kan juga sadar yang tadi saya bilang. Pinjaman bank ada kewajiban. Atau orang banknya kan sadar. Iya. Ya nggak? Terus bayangkan kalau dia tahu ada debiturnya mau menggunakan pinjaman itu untuk hal yang sangat spekulatif, pasti dia ukur resikonya. Ini sangat spekulatifnya setinggi apa kan gitu. Iya. Oke. Kalau sudah sangat tinggi, nggak bisa dikontrol, nggak bisa dimonitoring gitu kan. Bentuknya kagak jelas. Wah, kalau orang bank yang ngasih, itu Bunuh diri. bisa masuk kategori fraud, Pak. Oh. Oh gitu ya, Pak. Loh, ya kan karena tujuan pinjaman, ya. Jadi bank itu wajib memastikan tujuan pinjaman. Itu aturan perbankan tuh ngomong gitu, Pak. Jadi nggak bisa event multiguna ya. Sekarang kan banyak tuh kredit multiguna. Multiguna pun itu kan sebetulnya nggak bisa sembarangan gitu loh. Sebetulnya kan kepentingan bank itu dengan memberikan kredit atau pinjaman itu bagaimana dia bisa narik returnnya kan, bisa narik Bener. keuntungan dari Iya, situ. iya, iya. Jadi Bener. kalau dilihat risikonya terlalu besar, saya percaya bank tidak akan pernah ngasih. Tidak akan pernah Itu ngasih. bank yang bener loh. Betul, betul. Tapi karena kadang-kadang ada bank yang nggak bener loh Pak. Dan yang kedua, misalnya gini, tujuan pinjamannya untuk apa? Misalnya ya, kita anggap usaha itu investasi misalnya ya. Ada dua usaha nih. Giri punya dua usaha, gitu kan? Waktu Giri mengajukan pinjaman, usaha A. Oke? Lah, waktu usaha A ini yang menjadi objek dari pemberian kredit, bank harus berpikir bagaimana yang menjadi sumber pembayaran tuh usaha A. Ya. Itu concern pertama. Iya. Jadi diusahakan kredit itu diberikan kepada satu aktivitas. Aktivitas itulah yang nanti membayarnya, gitu loh Pak. Iya. Walaupun di lapangan nanti kan macam-macam nih, ada pendapatan lain lah, apa segala macam. Tapi tetap konsentrasi arahnya adalah waktu kita ngebiayai usaha,
Kita harus berpikir atau harus menghitung, harus mengukur resikonya adalah usaha. Makanya ada appraisalnya Bang ya. Itu dia perlunya appraisal kan begitu gitu. Tapi bank juga selalu minta data, pendapatan lain-lain. Betul. Jadi karena pada prinsipnya bank tuh mau aman. Mau aman, mau nyaman, mau menang sudah. Gitu. Dan bank itu nggak bisa biayai konsep. Oh, konsep nggak bisa. Berarti memulai Dia dari membiayai nol. usaha. Gitu ya. Kita ngomong yang produktif ya, bukan yang konsumtif ya. Jadi nggak bisa datang ke bank tiba-tiba Pak saya punya konsep bisnis gitu. Ya. Sehingga terus terang ya, waktu maraknya startup dibiayai, Ya. itu saya yang punya background perbankan, itu mikir, iki temenan nah, ini beneran nah. Kenapa? Karena di bank sendiri, BI itu memberi aturan, bisnis yang bisa dibiayai, itu setelah jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Lah itu startup gimana itu Pak? Itu dia, makanya. Jadi, waktu BI mengeluarkan batasan bisnis yang bisa dibiayai itu 2 tahun, itu kan pasti dengan data, Pak. Karena dia nggak mungkin serta-merta melakukan kebijakan itu. Ya. Pasti dia lihat data, selama ini yang banyak bermasalah yang mana. Kan gitu. Akhirnya dia jadikan itu policy, kan gitu. Lah, waktu startup terjadi gitu kan. Waduh, ini kok jadi banyak menyimpang dari kaidah gitu loh maksud saya, Pak. Dan saya nggak tahu, akhirnya startup itu masih banyak yang hidup nggak sih? Iya. Iya. Kalau nanya Atau persentase yang bermasalahnya juga jadi besar gitu loh. Kalau menurut saya melihat resiko, pasti persentase bermasalahnya besar. jadi Karena keluar dari kaidah gitu. karena kan begini, kalau kita ngomongin startup, ngomongin bisnis yang didanai dan segala macam ya. Nah, teman-teman startup itu yang sejauh pengetahuan saya adalah yang salah-salah nih, yang saya tahu yang salah-salah nih, gitu. Jadi mereka tuh membentuk sebuah bisnis gitu ya, di make up segala macamnya, sampai ketika misalkan kalau hubungannya sampai transaksi penjualan online, nah itu dibikin tuh transaksinya. Kan juga sempat muncul loh di China kalau nggak salah, sebuah perusahaan Tapi startup fiktif ya? sebuah perusahaan startup yang dia membuat transaksi itu Iya. sehingga terlihat banyak. Iya. Jadi ketika saya maju ke investor, ya mencari pemodal, Valuasinya tinggi. valuasinya tinggi. Nah, sehingga Ya. Tapi menurut saya memang ini tidak sekedar perilaku generasi muda yang instan tadi, Pak, tapi juga perilaku perbankan atau instrumen keuangan yang juga dengan mudahnya seperti Pak Chan bilang tadi melanggar kaidah. Saya pernah baca berita ada satu usaha yang mohon maaf nih hanya jual pisang goreng atau martabak tapi gelontoran dananya sampai sekian puluh miliar atau berapa gitu loh. Yang menurut saya itu sangat muskil gitu loh Pak. Nah, jadi hal ini merangsang bagi generasi muda yang lainnya untuk mungkin mencontoh. Itu bisa kok seperti itu, bisa seperti itu gitu loh. Jadi mohon maaf, nggak bijak rasanya kalau kita hanya menyalahkan generasi muda itu, karena pada dasarnya generasi muda itu adik-adik ini kalau dalam tanda kutip justru menjadi korban. Ya, di balik itu semua memang ada kepentingan, Pak. Iya. Saya setuju itu. Ya. Di satu sisi orang kekurangan uang, tapi ingat loh Pak, ada orang yang kelebihan uang loh Pak. Iya ya. Orang kelebihan uang ini kan perlu mutar uangnya, Pak. Bagaimana caranya dia ingin jadi lebih kaya gitu kan? Iya. Nah, pertanyaannya dia mutar uangnya dengan cara yang seperti apa kan gitu, Pak. Tapi selalu dia punya kepentingan. Istilah bakar uang, itu tuh istilah yang baru muncul tuh sekarang ini, Pak. Iya betul. Pak, ada nggak teknik investasi bakar uang yang dulu ya kita kenal itu? Saya tuh gimana ya melakukan investasi dengan cara bakar uang itu tuh nggak dikenal tuh dulu tuh. Tapi sekarang orang udah gampang. Akhirnya bermain dengan data digital, bergabung dengan orang yang siap bakar uang, bisa jadi apa aja kan datanya Pak. Dengan algoritmanya ya. Iya, karena ini sudah pasangan serasi untuk memanipulasi apapun kan gitu. Betul. Akhirnya. Tapi itu strategi itu berhasil tuh Pak. Berhasil memporak-porandakan bisnis yang sudah ada. Salah satu grup saya terjungkal Pak bisnis taksinya gara-gara waktu itu pertama kali muncul Gojek, Gokar
Gitu. Itu kan pertama kali keluar perusahaan-perusahaan yang sudah settle sebelumnya, itu terjungkal semua, Pak. Nggak ada yang bisa ngelawan. Kita itu mau dirikan perusahaan taksi itu set up macam-macam persyaratannya, dari PT-nya, perizinannya, apanya, armadanya, garasinya, maintenance-nya, semuanya, sistem operasional. Lah lawan dengan Motong itu aja, Pak, Gojek, ya. Gokar itu yang tidak ada sistem apa-apa kecuali sistem yang online-nya itu. Dengan harga dan mereka bakar uang itu kan, Pak. Nggak akan melawan kita. Jadi Habis. mohon maaf ya, saya menganggap kalau ada strategi bakar uang, itu pasti ada kepentingan yang konotasinya negatif kalau menurut saya. Karena kalau dia mau main dengan cara yang normal-normal, yang baik-baik, terus menggunakan strategi bakar uang, saya kok nggak nyampe cara berpikir saya gitu loh. Ya itu bisa dia terjadi gitu. Tapi yang menarik gini juga nih Pak, kita ngomong bisnis. Mungkin zaman dulu kalau kita ngomong tentang pelatihan bisnis ya, pelatihan investasi untuk membuat sebuah bisnis gitu kan ya. Kan orang mikirnya Pak Agung deh pasti kan pengennya buka bisnis base, pasti kan pengen jadi lebih besar begitu kan ya. Nggak pengen keluar dari industri itu sebenarnya kan gitu dulu awalnya ya Pak. Nah, sekarang enggak. Sekarang itu banyak beberapa pelatihan bisnis itu adalah bagaimana membuat bisnis dan exit dari bisnisnya. Ya, memang iya. Gitu. Itu satu hal ya. Nanti bisa kita eksplor lebih jauh. Tapi yang saya melihat yang paling penting adalah perubahan mindset yang mendasar. Dulu kita mau berbisnis itu selalu berpikir kita punya produk. Sekarang tidak lagi. Sekarang yang berbisnis yang sukses adalah yang punya market. Nggak peduli produknya siapa. Siapa yang menguasai market, ya, marketplace, udah dia bisa jadi raja. Walaupun nggak punya produk. Walaupun nggak punya produk. Betul. Ya, Saya juga bergerak di bidang tour and travel. Tour and travel itu terjungkal gara-gara musuhnya siapa? Travel online. Ya. Dia nggak punya pesawat, dia nggak punya hotel, dia nggak punya, tapi dia bisa jualan. Sementara kita sendiri yang punya bus puluhan, ratusan, kita terengah-engah untuk bertahan melawan mereka. Mereka dengan capital yang ada, mereka bisa mainkan. Ini jadi memang banyak hal perubahan-perubahan paradigma ya. Tapi saya jadi teringat kembali ke warning tadi ya, warning ya. Jadi dalam syariat Islam itu kalau ngomong muamalah, Pak. Muamalah di syariat Islam itu yang dilihat zohir, Pak. Zohir itu fakta, wujud, fisik. Bisa dilihat ya, bisa Jadi, dipegang ya. Kalau kita ngomong muamalah dalam syariat itu panduannya adalah zohir. Ya. Dari situ mungkin ini sebetulnya pembelajaran yang harus ditarik untuk orang-orang yang masih berpikir dengan cara yang salah ya. Jangan banyak-banyak bermain yang zohirnya kagak jelas gitu. Goib-goib ya. Iya, karena apa? Udah diingetin kita. Zohirnya harus jelas. Wujud, misalnya ya, jual beli. Itu rukunnya harus ada objek jual beli yang jelas. Objek jual beli yang jelas ini dilihat dari fisiknya iya, Pak. Kepemilikannya juga iya. Dan kalau itu dilanggar, maka akad jadi batil. Tidak sah akadnya, Pak, di mata Allah itu, Pak. Ya kan? Berarti kan ini menggambarkan kepada kita bertransaksi itu sangat perlu memastikan kalau itu jual beli barang yang mana barangnya, objeknya itu, jelas, bentuknya apa, terus kita udah kuasai belum itu barang gitu, baru kita boleh transaksikan lagi kan gitu Pak. Nah jadi menurut saya kalau kita mau mengikuti ya aturan-aturan sesuai syariat itu sebetulnya udah cukup mengamankan buat kita, sudah cukup semuanya itu gitu. Cuma kan kita kan terlalu kreatif Pak jadi manusia tuh Pak. Wah mau begini transaksi diginiin barang itu nggak harus ada gitu kan? Ya akhirnya ya kejadian seperti ini. Jadi walau bagaimanapun investasi dia menguntungkan seperti apapun ya, memberikan return yang tinggi, tetap balik lagi kita harus balik lagi ke pondasi tadi ya. Betul. Kalau kita karena investasi, berbisnis itu semua adalah salah satu aktivitas muamalah. Berarti kita harus kembali lagi ke bagaimana cara Allah mengatur kita bermuamalah. Setuju. Gitu ya. Oke. Mungkin ini ada. Ya saya rasa udah panjang nih kita ngomongin ini ya. Bahkan udah sempat kemana-mana segala nih ya.
Ya, obrolannya kita selesaikan lah ya. Selesaikan ya. Oke. Ketemu lagi di obrolan yang berikutnya gitu. Ketemu lagi yang berikutnya yang lebih seru lagi bareng Pak Chandra dan Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.